Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendapat pangkat Jenderal TNI Kehormatan. Pangkat ini diberikan pada saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 dilangsungkan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024. Prabowo menjadi jenderal penuh setelah menerima kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan. Kenaikan pangkat Prabowo sesuai dengan Kepres nomor 13 TNI tahun 2024 tanggal 21 Februari tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Presiden Joko Widodo menyematkan langsung bintang 4 di pundak Prabowo. Saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Praktisi hukum, Dr. J.S. Simatupang menilai hal wajar manakala Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendapat pangkat Jenderal TNI Kehormatan yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Menurut J.S. Simatupang yang juga CEO PT Berdikari Insurance ini, mendapatkan informasi yang sangat valid, bahwa Prabowo pernah menolak ketika diusulkan pada tahun lalu. Pun, lanjut Ketua Umum Rumah Aspirasi Prabowo Subianto, RAPS 08 ini, pemberian Jenderal Kehormatan ini sebetulnya sudah terlambat, mestinya diberikan jauh-jauh hari, misalnya ketika Prabowo menjadi calon wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. J.S. Simatupang juga membeberkan bahwa bukan hanya Prabowo yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI, HOR. Sebelumnya, ada 7 jenderal yang menerimanya yakni Jenderal TNI, HOR, Purnawirawan, Hari Sabarno, Jenderal TNI, HOR, Purnawirawan, Suryadi Sudirja, Jenderal TNI, HOR, Purnawirawan, Susilo Sudarman, Jenderal TNI, HOR, Purnawirawan, Agung Gumelar, Jenderal TNI, HOR, Purnawirawan, Abdullah Mahmud Hendro Priyono, Jenderal TNI, HOR, Purnawirawan, Luhut Binsar Panjaitan dan Jenderal TNI, HOR, Purnawirawan, Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut petikan wawancara lengkap dengan J.S. Simatupang ketika diwawancarai di Geraha Berdikari, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 1, Jakarta, depan Istana Presiden RI, pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Pemberian gelar yang diterima oleh Pak Prabowo Subianto kemarin dari pemerintahan ya, melalui Presiden, menurut hemat saya, hal yang wajar buat siapapun putra-putri Indonesia yang mempunyai loyalitas ya dalam berbagai provinsi. Khususnya kepada Pak Prabowo, saya kira kita tidak terlalu jauh membedah kenapa harus diberikan. Hemat saya, secara melihat sejarah ke belakang daripada Pak Prabowo, ini seyogianya sudah dapat diberikan sejak beliau menjadi pernah mencalonkan wakil presiden bersama Ibu Mega. Karena hampir mayoritas Korps TNI yang pernah mengenal beliau, hampir mayoritas menyatakan dedikasi beliau kepada sesama prajurit, kepada anak buah, dan kepada negara. Itu begitu hebat. Ini yang diceritakan oleh para yang berteman dekat, satu angkatan, di atas angkatan, dan di bawah angkatannya. Jadi pemberian itu kemarin, hemat saya malah sudah terlambat. Nah, soal adanya teman-teman atau praktisi lain yang menyatakan ini tidak layak sebagainya, itu penilaian sah, tetapi melakukan pembenaran dalam kesalahan. Pendapat yang melakukan pembenaran dalam kesalahan. Seseorang yang dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum, itu harus jelas loh. Kita ini sudah mempunyai instrumen di negara ini. Ada tahapannya. Siapapun itu yang melakukan tahapan.
terkadang Presiden zaman SBY selalu membentuk tim. Kalau dia masih aktif, ada tim penyelidiknya. Kalau sipil juga ada, sampai penyidikan, sampai ke pengadilan. Instrumen di negara ini sudah lengkap. Nah, kita boleh ingat, instrumen ini tidak pernah ada diberlakukan kepada Bapak Prabowo. Nah, kenapa mesti diributkan hal yang kayak begini? Seyogianya saya kira para praktisi politik, praktisi hukum, ya, praktisi sosial budaya harus mencari figur-figur putra-putri Indonesia yang layak mendapat seperti penghargaan begini dari negara. Bukan mempersoalkan kenapa diberikan. Kalau kita hanya karena memang tidak sependapat, hal wajar aja. Tapi jangan menjolimi peraturan. Ya, bukan menjolimi orangnya, hemat saya yang paling sedih. Menjolimi peraturan. Seolah-olah diangkat ke permukaan peraturannya, tetapi itu tidak berlaku kepada yang bersangkutan. Saya mau katakan begini, tidak ada satupun pelanggaran hukum yang sudah dinyatakan invalid oleh penegak hukum yang mengerti hukum, tidak melakukan pembenaran kesalahan sampai saat ini. Ketika Pak Prabowo masih aktif, apa keputusan dari sana? Boleh dicek. Ketika dibentuk tim swasta, apa? Seingat saya Pak Prabowo ini sudah pernah calon wakil presiden. Pasti ada administrasi yang dibutuhkan. Di situ clear loh, bersih loh. Nah, saat ini yang sangat kita lucukan. Ketika masyarakat dalam Pilpres 2024 ini begitu antusias memberikan kepercayaan kepada sosok Pak Prabowo, di sini hiruk pikuknya jadi hebat. Pencalonan Pilpres bukan yang terhujat itu lebih besar kepada Pak Prabowo, kepada wakilnya. Tapi ketika sekarang ada penganugerahan Pak Prabowo, saya mau menghimbau begini kepada teman-teman praktisi. Kalau Anda seorang praktisi hukum, bicaralah tentang hukum. Jangan bicara tentang politik. Kalau Anda seorang praktisi politik, juga jangan bicara hukum. Gitu loh. Berikan kesempatan kepada yang mempunyai disiplin ilmu. Itu hemat saya yang paling baik sekarang. Nah, sosok Prabowo ini bukan di mata kalangan menengah elit ke atas sekarang dibutuhkan menjadi pemimpin. Suara untuk menentukan pemimpin itu di setiap negara ada di golongan menengah ke bawah. Bagaimana hiruk pikuknya? Bagaimana sekarang hasilnya tentang sosok seorang Prabowo? Di penantian 20 tahun beliau, kurang lebih. Masyarakat memberikan kepercayaan. Ayo kita dukung, ayo kita dorong. Tetapi kita evaluasi. Baru kali ini terjadi seorang calon presiden yang begitu besar antusias masyarakat, begitu besar antusias relawan, dan itu dibiayai sendiri. Apakah ini tidak bagian daripada suatu kepercayaan dari masyarakat? Nah, kalau kita seorang praktisi, bagaimana kepercayaan masyarakat terjadi kepada kita? Kita juga harus berkaca. Jangan menggurui sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, sementara orang lain kita evaluasi yang belum terjadi. Bagaimana seorang yang mengatakan telah melanggar HAM? Tidak ada upaya kita untuk melakukan benar tidak itu. Ayo dong, kalau praktisi hukum mengatakan itu melanggar HAM, kenapa tidak dilakukan action? Sekian lama loh. Ini tidak pernah terjadi. Nah, hemat saya, ayo kepercayaan yang diberikan kepada Pak Prabowo kita melekatkan dalam diri kita, khususnya kepada Pak Prabowo dengan tim. Kita awasi dengan baik. Nah, begitu juga kepercayaan yang diberikan pemerintah tentang usulan dan disahkannya menjadi kenaikan pangkat luar biasa ini. Kita boleh bertanya kepada diri kita. Saya mendapat informasi yang sangat valid bahwa Pak Prabowo menolak ini. Dan ini tahun lalu sudah mau diusulkan. Silakan para teman yang lain bertanya kepada Dewan Etik TNI, kepada Kesekretariatan Negara. Bahkan sebenarnya sebelum ini dilakukan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo itu juga menolak.
Tapi ketika itu menjadi bagian diskresi seorang kepala negara, panglima tertinggi di negara kita ini, kita juga harus hormati. Jangan ketika Pak Jokowi itu berada di satu kalangan, begitu mulia beliau. Tapi ketika beliau itu berpindah ke satu galangan kapal, begitu beliau itu tidak baik di mata kita, tidak boleh. Ya, kemandirian seseorang itu pasti ada perbedaan yang dia lakukan dalam hal tertentu. Ya, jadi mari kita syukuri nikmat yang dapat dirasakan oleh orang lain melalui kita. Mari kita evaluasi yang tidak nikmat akan diberlakukan orang lain kepada kita. Jadi hemat saya, Pak Prabowo layak dan putra-putra yang lain. Saya bisa kasih contoh. Masih banyak pejabat TNI, Polri yang belum mendapat kesempatan seperti ini. Ayo dong praktisi ini mencetuskan ini. Saya kasih contoh satu di Sumatera Utara. Kayak Pak A.E. Mahini Huruk itu pahlawan. Yuk kita usulkan. Saya nggak tahu dia diusulkan menjadi pahlawan apa belum. Itu layak. Nah di Jawa banyak yang harus diusulkan menjadi pahlawan. Ini yang dievaluasi para praktisi sejarah, praktisi politik khususnya dengan praktisi hukum. Jangan selalu mengevaluasi, kalau besok ini bagaimana nanti, kalau ini besok bagaimana nanti. Wong tidak terjadi, mau dihalalkan menjadi terjadi. Jadi saya harap teman-teman, yuk disiplin ilmu kita ini, kita buat menjadi hal yang baik dan bijak kepada masyarakat, secara khusus juga menjadi pengawas kepada para pemimpin yang diberikan kepercayaan amanah daripada masyarakat. Ada beberapa yang mendapat kehormatan yang namanya ketika masih hidup ya. Ada Pak Edi Sarwo Edi, ya, Susilo Sudarman, ya, Suryadi Sudirja, ada beberapa, Pak Hari Subarno, ya, bahkan Pak Agung Gumelar. Cuma mungkin kepentingan ini berbeda. Ya, jadi hemat saya ini bukan hal yang luar biasa, malah hal yang biasa yang tertunda lama. Ya, mungkin kalau Gus Dur dulu tadinya presiden lama, ini pasti diberikan gitu. Ataupun mungkin Ibu Mega, cuma Ibu Mega karena sebentar presidennya, ya, nggak sempat memikirkan ini. Karena salah satu presiden yang sangat dekat dengan Pak Prabowo ini, ketika Pak Prabowo ini belum maju menjadi presiden, Ibu Mega cukup dekat gitu. Dan saya yakin sosok Prabowo ini di mata Ibu Mega cukup bagus, terlepas dari kompetisi 2024, ya. Itu yang saya mau katakan, bahwa sosok Pak Prabowo ini bukan sebagai awal pemberian. Sudah banyak para seniornya yang menerima ini. Cuma kesempatan kali ini Pak Prabowo diberikan pas dengan event beliau diberikan amanah untuk memimpin negara ini 2024. Jadi ada mungkin pertimbangan, kalau sudah nanti dilantik baru diberikan atau diumumkan oleh KPU tanggal 20 Maret, ini berbeda lagi pendapatnya. Nah, itulah mungkin beberapa kebijaksanaan. Tapi hemat saya, ayo kita ambil hikmahnya. Bila perlu kita desak pemerintah untuk mengkaji kembali putra-putra yang belum mendapat seperti ini. Ya, dari TNI, dari Polri, atau kepala kalangan sipil juga diberikan penghargaan. Dari kalangan olahraga yang membawa nama Indonesia. Layak-layak. Nah, mudah-mudahan juga pemerintah mendengar Bapak A.E. Mahini Huruk, saya tahu persis bagaimana sepak terjangnya. Ya, itu menjadi bagian. Kalau sudah diberikan berarti saya yang lupa. Ya, saya mau katakan juga banyak tokoh-tokoh Batak sipil yang harus dianugerahi sejenis ini, walaupun bukan pangkat yang dinaikkan. Saya mau katakan Pak GM Panggabean itu layak tokoh pers Sumatera Utara, pembangunan. Nah, kenapa ini di kalangan orang Batak tidak diusulkan juga? Dari kalangan militer sekarang banyak.
Dari kalangan jaksa penegak hukum banyak, Pak. Nah, kenapa mesti sosok? Nah, ini kalimat terakhir dari orang-orang bijak selalu memang ada. Pohon itu semakin tinggi, pasti badannya tinggi. Semakin hebat orang dalam melakukan kebaikan, semakin banyak kecurigaan dalam hidup pekerjaan dia. Itu dialami. Kadang-kadang saya juga alami. Begitu saya berniat baik, dicurigain. Nah, sosok Prabowo itu begitu juga. Dan itu bisa terjadi bukan dari halangan musuh politiknya, dari teman politiknya. Dan ini bakal terjadi dalam waktu dekat. Pak Prabowo ada begitu banyak antusias orang dekat dia. Teman bisnis, teman TNI. Pasti ada itu yang merasa berpikir, akulah di dekatnya, di sini. Tapi Prabowo harus menentukan isi kapalnya yang memang mumpuni. Lebih banyak yang tersingkir daripada yang dipakai. Ini juga menjadi bagian hal seperti ini. Itu kira-kira hemat saya. Tetapi saya ingatkan kepada teman-teman hanya satu. Ketika masyarakat dengan yang tersebut suara rakyat adalah suara Tuhan. Diberikan sekarang amanah kepercayaan kepada Pak Prabowo. Ayo kita kawal dengan baik. Itu kesan dan pesan yang saya ikut serta menerima amanah ini dari rakyat. Menerima amanat ini untuk Pak Prabowo. Saya turun itu di 36 kabupaten lebih. Secara khusus Sumatera Utara. Bagaimana antusias itu menginginkan Pak Prabowo. Dan saya akan sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Khususnya kami masyarakat Sumatera Utara, lebih khusus lagi masyarakat Tapanuli. Boleh dilihat sekarang kepercayaan masyarakat Tapanuli kepada Pak Prabowo dan pendampingnya Saudara Gibran. Hemat saya, begitu juga daerah-daerah suku lain. Yuk ini kita kawal begitu Pak Presiden nanti dilantik. Ini yang menjadi tugas bagian kita sebagai praktisi, sebagai warga negara yang mempunyai talenta berpikir, berperilaku, dan mengutarakan disiplin ilmu yang kita miliki. Yang kami hormati Pak Prabowo, dari masyarakat Tapanuli secara umum dan khusus, dan teman-teman yang begitu mengimpikan Bapak menjadi presiden, kenyataan awal sudah terlihat di hasil sementara quick count dan juga berita media. Dan suara masyarakat itu realita. Sekarang lebih realita lagi, dapat suatu kesempatan penghargaan dari pemerintah. Kami aturkan selamat, Pak. Dan mengingatkan jangan sampai lupa, Pak, keinginan masyarakat. Kalau janji Bapak, pasti nanti ada yang lupa, tidak apa-apa, Pak. Tapi keinginan masyarakat Bapak jangan lupa. Supaya teamwork Bapak lebih berempati melakukan sebagian yang diinginkan masyarakat. Saya tidak akan mengatakan full. Terima kasih, Pak. Salam hormat kepada tim. Dan kami juga bagian daripada relawan Bapak. Selalu dilindungi Tuhan, sehat selalu, dan penuh senyum yang dimulai dengan jogetnya. Horas, Pak. Saya JS Simatupang.